Halo semua, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial. Oke, semangat 45 ya. Hari ini pukul 18.30 ya, menjelang malam. Hari ini saya akan coba membantu mengisi informasi pajak di Google AdSense dengan menggunakan beda nama atau beda identitas dari AdSense dan NPWP. Oke, sekarang kita masuk saja langsung ke Google Chrome. Kita masuk ke bagian Google AdSense-nya. Nih, di sini saya sudah menyiapkan ya. Oke, teman-teman, sekarang sudah masuk ke bagian beranda Google AdSense ya. Tuh. Di sini ada keterangan kelola informasi pajak ya. Nah, kalian bisa langsung masuk ke sini juga nggak apa-apa. Oke, kita klik. Nah, di sini kita langsung klik tambahkan informasi pajak ya. Masuk ke bagian ini nih yang berwarna biru ya. Oke. Nah, kita disuruh memasukkan kata sandi nih, teman-teman ya. Oke, saya akan masukkan kata sandi dulu. Oke, kata sandi sudah diisikan. Kita langsung klik berikutnya, teman-teman. Nah, sekarang sudah masuk ke bagian info pajak Amerika Serikat. Di sini saya akan langsung klik di bagian perorangan ya. Oke, sudah berwarna biru, kita swipe lagi ke atas. Kita klik berikutnya. Oke, di sini ada pertanyaannya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita jawab tidak. Lalu klik berikutnya. Pilih jenis formulir pajak W8. Kita swipe ke atas. Nah, di sini ada dua. Saya klik yang ini. Kita klik mulai formulir W8BN. Baik, langkah 1 sudah terbuka ya. Di sini identitas pajak, di sini namanya sudah tercantum dari nama di AdSense. Nah, di bagian ini akan saya rubah teman-teman ya, dengan NPWP yang dia miliki, tapi bukan yang ini. Saya akan rubah ya. Kalian bisa lihat ya, di sini huruf pertamanya itu G ya. Saya akan rubah teman-teman. Oke, sudah saya rubah nih teman-teman. Oke, kalian bisa lihat ya, di sini saya menggunakan nama lain ya, nama yang ada itunya NPWP-nya ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini huruf pertamanya N. Kalau tadi kan G ya. Oke, setelah diisi dengan nama yang ada NPWP-nya, kita swipe lagi ke atas. Kita pilih bagian negara nih, negara pengguna. Kita pilih di sini Indonesia ya. Kita cari di sini abjad I. Nih, Indonesia. Oke, sudah tercantum. Nah, TIN asing ini nih yang dimaksud nomor NPWP itu akan kita isikan di sini nih teman-teman. Oke, saya akan isikan dulu nomor NPWP-nya teman-teman ya. Oke, baik semua. Di sini sudah saya isikan nomor NPWP-nya. Lalu setelah ini kita langsung masuk ke berikutnya nih, di bagian ini ya. Kita klik berikutnya teman-teman. Nah, di sini kita mengisi biodata. Oke, di bagian ini teman-teman kita harus mengisi alamat nih. Ini dari mulai baris 1, baris 2 ya. Di sini kita harus centang dulu. Kita centang. Oke, setelah dicentang kita isikan alamatnya di sini ya. Dari mulai desa, jalan ya, RT, RW, dusun kalau ada dusun. Lalu di bagian baris alamat 2 kalian isikan kecamatan ya. Nah, lalu silakan isi yang di bagian bawahnya juga. Pasti saya rasa kalian sudah pada ngerti ya. Intinya pengisian biodata di sini sama aja kayak kita ngisi di Google AdSense ya. Cuman yang kalian harus isi itu ya, di baris alamat ini sesuaikan dengan NPWP ya. Alamat yang ada di NPWP. Oke. Kita akan tuliskan dulu alamatnya teman-teman di sini. Baik, semuanya sudah saya isikan dari desa, RT, RW ya, dusun. Di sini saya isi kecamatan, di sini saya isi kabupaten, di sini provinsinya. Kalian tinggal cari aja provinsinya di sini ya. Sesuaikan dengan di NPWP kalian ya.
kode pos juga ya tuh. Oke, setelah selesai kita swipe lagi ke atas. Nah, setelah kita swipe ke atas sedikit, di sini ada tulisan alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Ya, kita klik di sini. Nah, oke ya. Setelah berubah seperti ini, ada kata berikutnya. Kita akan klik berikutnya. Nanti akan masuk ke bagian 3 ya, perjanjian pajak. Oke, kita klik. Nah, sudah terbuka di bagian ketiga, teman-teman ya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Di sini kita klik ya. Ya. Nah, lalu di sini ada tulisan penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Ya, di sini kita centang. Lalu di sini kita cari negaranya, Indonesia di sini. Oke, sudah tercantum. Kita swipe lagi ke atas. Nah, setelah di swipe, di sini ada tulisan tarif dan ketentuan khusus di bagian ini ya. Nanti kita centang aja nih semua 1, 2, 3 ya. Cuman satu-satu ya teman-teman. Oke, kita centang di bagian ini, maka akan muncul lagi seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini layanan agensi, kita klik di sini, kita centang yang ini, pilih, lalu di sini kita ambil yang 0%, 0 tarif ya. Oke, setelah terisi semua nih bagian kedua, di sini kita centang teman-teman. Nah, lalu kita centang lagi di bagian ini, film dan TV ya. Oke, kita swipe lagi ke atas. Nah, di bagian ini juga sama teman-teman ya. Ada film dan TV ini, kita cari pasalnya. Di sini pasal 13 ayat 2. Lalu di bagian ini kita cari yang 10% nih ya. Pengurangan tarif 10%. Oke. Nah, setelah ini lalu kita centang lagi di bagian ini. Oke, sudah tercentang. Tinggal satu lagi nih, yang hak cipta lainnya, YouTube, Google Play. Oke, kita centang di bagian ini. Nah, di bagian ini juga sama teman-teman. Kita pilih pasal 13 ayat 2, nggak tahu nih pasalnya dari sana. Kita pilih yang 10% ya. Lalu kita centang lagi di bagian ini. Oke, sudah tercentang, kita swipe ke atas. Oke, lalu kita klik berikutnya nih teman-teman. Berikutnya nanti kita akan masuk ke bagian keempat ya. Kita klik. Kita tunggu. Oke, di bagian ini teman-teman ya, di bagian 4 ini kita cukup hanya mencentang saja ya, centang. Lalu kita swipe sedikit ke atas. Nah, kita klik yang berikutnya nih. Nanti kita masuk ke bagian yang kelima ya. Klik berikutnya. Oke, di bagian 5 ini di paling atas ya, paling atas itu nggak ada apa-apa. Kita nggak disuruh mencentang, tapi kita menandatangani ya perjanjian yang di atas itu. Kita swipe lagi sedikit ke atas. Nah, di bagian ini nih ya teman-teman, di bagian tanda tangan Anda. Oke, di sini kita ketikkan nama ya, sesuaikan dengan yang ada di NPWP ya. Oke, di bagian nama tanda tangan saya sudah mengisinya di sini ya. Kita centang yang bagian pertama ini teman-teman ya, di bagian ini ya. Lalu kita klik berikutnya, lalu nanti kita akan dibawa ke bagian yang ke-6. Oke, tampilan di bagian yang ke-6 seperti ini ya. Kita klik tidak ya. Oke, lalu kita centang bagian ini. Lalu kita swipe lagi ke atas sedikit. Nah, di bagian ini ya. Buat kalian yang sudah pernah mendapatkan gajian dari agensi, kalian pilih yang ini. Nah, karena agensi ini belum pernah mendapatkan gajian dari YouTube atau dari blog atau dari agensi sendiri ya, saya klik yang ini ya. Silakan kalian baca. Saya memberi informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Nih ya, belum menerima pembayaran. Jadi belum sama sekali gajian dari agensi. Nah, kalau yang ini sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Ini
adalah yang sudah pernah mendapatkan gajian dari Google AdSense ya. Oke, saya centang yang ini lalu saya klik kirim ya. Nah, tampilan seperti ini teman-teman ya. Tuh, ada formulir web bla 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 bla. Di sini ada keterangan desanya. Saya akan blur di sini ya. Saya sengaja blur di bagian ini di bagian atas ini. Oke, kita lihat di bagian ini ada dikirim oleh, ini adalah nama yang punya NPWP ya. Di bagian atasnya ini ada kata berhasil ya. Coba kita swipe sedikit ke bawah. Tuh, bener kan teman-teman ya? Tuh, disetujui. Oke. Nah, seperti itu teman-teman cara bagaimana mengisi nomor NPWP atau informasi pajak dengan menggunakan nama beda dengan yang ada di Google AdSense ya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, utamakan keselamatan. Salam sukses, Tutor Rental. Bye bye semua. Bye bye.